Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srahli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Damayanti SSI, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Bapak Samsul Arifin, SPD MPD, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Sumeneb. Yang terhormat Bapak Nur Ahmad Hussein, STMT, dosen Fakultas Teknik, Institut Teknologi Surabaya, serta Ibu Ratih Yuniastri, SSI MPD, dosen Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Wiraraja Sumeneb. Serta yang berbahagia seluruh peserta ajang adu produk inovatif, serta Bapak dan Ibu Pembina. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembukaan dan technical meeting ajang adu produk inovatif tahun 2021 tingkat SMP dan MTS. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada seluruh peserta dimohon berdiri. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Rofiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun
بأيكم المختون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb kepada Ibu Damayanti SSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Samsul Arifin SPD MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Sumeneb. Yang kami hormati Ibu Dewi Istiwati, selaku pengawas pembina SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Yang kami hormati Dewan Juri pada kegiatan pada kali ini, yaitu AAPI, Bapak Nur Ahmad Hussein STMT, dan Ibu Ratih SSI MSI. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Pembina Karya Tulis Ilmiah atau Forum Inovasi SMP se-Kabupaten Sumeneb dan se-Madura, maaf, mungkin dari kabupaten lain ada yang mengikuti kegiatan pagi ini. Anak-anakku sekalian, peserta technical meeting daring pada pagi hari ini. Marilah pada pagi ini kita ucapkan syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti kegiatan technical meeting ajang adu produk inovatif SMA Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Fikir atau Forum Inovasi Karya Ilmiah Remaja di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada pagi ini yang berbahagia, kami sebagai penyelenggara acara SMA Muhammadiyah 1 pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian
untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Jadi, apa tujuan kami untuk melaksanakan kegiatan ini? Di era milenial seperti ini adalah tantangan bagi kita sebagai seorang guru untuk menggali potensi dari anak didik kita. Kita tahu bahwa peserta didik adalah anak-anak yang mempunyai potensi. Jadi mereka bukanlah sebuah gelas kosong yang tidak berisi. Tetapi mereka adalah anak-anak yang punya kreativitas. Tetapi setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menelaah ataupun melihat fenomena alam yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, tantangan kita sebagai seorang guru untuk menggali potensi yang ada pada setiap anak didik kita, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang tahan dengan era globalisasi saat ini, dengan cara membekali mereka dengan berbagai ilmu atau hal-hal yang bisa menggali potensi mereka dalam meningkatkan kreativitas, mengolah data, kemudian menyampaikan apa yang sudah dilihat. Mungkin hal itu adalah tujuan kami dalam mengadakan lomba ajang adu produk inovatif kali ini. Kemudian nanti mungkin ada kegiatan di akhir acara, di technical meeting nanti kita memberikan contoh aneka produk yang sudah dihasilkan atau sudah pernah dibuat oleh anak-anak kami, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Barangkali hal itu nanti bisa dijadikan acuan oleh Bapak Ibu sekalian pembina fikir atau pembina ekstrakurikuler di masing-masing SMP semadura. Perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin untuk laporan kepada Bapak Kacap dan Ibu Pengawas, serta Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya kami setelah memberikan sosialisasi kegiatan ini ke SMP-SMP sejak 1 bulan yang lalu. Jadi untuk sekolah-sekolah yang di Sumeneb, kami sudah memberikan brosurnya, memberikan proposalnya untuk mempersiapkan kelompoknya atau mungkin tema apa yang ingin dilombakan untuk kali ini. Kemudian untuk nanti ada juga pengarahan dari Ketua Panitia. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mengisi paling tidak kegiatan pandemi ini tidak menghentikan kreativitas anak didik kita dalam mengikuti lomba. Karena selama ini mungkin untuk lomba-lomba yang biasanya diadakan tatap muka, kami belum bisa melaksanakan. Oleh karena itu, SMA Muhammadiyah berusaha untuk tetap mengajak kita semua, terutama anak didik kita, tetap berinovasi dan tetap berkreasi walaupun apapun yang terjadi sekarang. Dalam kondisi pandemi pun kreativitas, inovasi tak boleh terhenti. Mungkin itu saja sambutan dari saya selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin nanti kami mengharap Bapak Kacapdin, Bapak Samsul Arifin untuk memberikan pengarahannya sekaligus membuka kegiatan technical meeting
dan pembukaan ajang adu produk inovatif SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Selanjutnya adalah sambutan Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur, Wilayah Kabupaten Sumeneb. Kepada Bapak Samsul Arifin, SPD MPD, dipersilahkan. Sekaligus kami mohon kepada Bapak untuk membuka acara Ajang Adu Produk Inovatif 2021 tingkat SMP MTS Semadura. Dipersilahkan Bapak. Sudah Rabu. Mohon kepada Bapak Samsul untuk membuka speaker. Di-unmute dulu Bapak. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb, Ibu Damayanti MPD. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb, Ibu Dewi Astiwati SH MPD. Yang saya hormati seluruh panitia ajang adu produk inovatif, beserta juga seluruh peserta, dan tak lupa pula juga yang saya hormati seluruh dewan juri yang telah siap untuk mendarma baktikan melakukan tugas-tugas sebagai dewan juri. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini sungguh luar biasa Allah menakdirkan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, meskipun di masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberi barokah, diberi kesempatan, diberi petunjuk oleh Allah untuk melakukan kegiatan lomba, yaitu ajang adu produk inovatif jenjang SMP MTS Semadura. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Salam dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu
Mohon maaf mungkin Bapak Samsul karena ada di perjalanan mungkin terkendala sinyal. Kita tunggu sebentar ya. Halo Bapak Samsul, bisa mendengar Iya. suara kami? Ya, silahkan untuk dilanjutkan Bisa. Bapak. Iya. Pertama, saya ucapkan terima kasih inovasi dari SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb dalam rangka untuk melakukan kegiatan lomba ajang adu produk inovatif untuk jenjang SMP MTS Madura ini. Tentu ini tidak mudah. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita masih difasilitasi dengan model-model layanan internet, model-model video conference, yang sementara tatap muka masih belum kita perkenankan dengan keterbatasan ini. Untuk itu, semangat dan tidak kendor di masa pandemi COVID ini, dengan inspirasi sebagai inovasi dari SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Kepada seluruh peserta, saya berpesan, tunjukkan pada seluruh peserta bahwa adik-adik semua punya potensi dalam rangka memaparkan video produk inovatif. Dan saya sangat salut dan arahan dari guru pengajar masing-masing. Ayo kita jadikan ajang ini sebagai ajang kompetitif, ajang untuk menggembleng, mengasah kemampuan itu harus kita gali sebagai potensi lokal, dan perlu anak-anak nanti yang terbaik untuk kita hantarkan, untuk kita didik, untuk kita motivasi, bisa mengikuti ajang lomba yang lebih tinggi lagi. Dan juga saya berpesan kepada seluruh peserta, bukan berarti anak-anakku lost learning, bukan berarti tidak belajar dan tidak berkreasi. Untuk itu, terus kembangkan potensi pada seluruh peserta. Dan juga saya berpesan kepada seluruh peserta, siapapun yang menjadi juaranya nanti terakhir, saya ucapkan selamat dan sukses untuk ajang adu produk inovatif AAPI yang kebetulan sekarang dikomandani oleh SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kami posisi dalam perjalanan masih produk inovatif yang dalam hal ini dimulai dari adanya technical meeting, sekaligus akan dimulainya lomba tersebut untuk jenjang SMP MTS Madura. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih kepada seluruh panitia Provinsi Jawa Timur di Kota Batu Malang.
selamat dan sukses untuk SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sumeneb yang telah membuka Ajang Adu Produk Inovatif 2021 tingkat SMP MTS se-Madura. Kepada anandaku semua, tunjukkan kreasimu, raih prestasimu melalui Ajang Adu Produk Inovatif 2021 tingkat SMP MTS se-Madura bersama SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb, Islami berprestasi, bersinergi. Tentunya kepada seluruh peserta Ajang Adu Produk Inovatif ingin mengetahui juri dalam acara kali ini. Akan kami bacakan kurikulum vitae dari 2 juri, yaitu yang pertama adalah Bapak Nur Ahmad Hussein, STMT. Beliau adalah dosen Fakultas Teknik Sipil ITS. Beliau lahir di Sumeneb pada 15 Januari 1972 dan sekarang beliau tinggal di Perumahan Bumi Marina Emas Timur, Sukolilo, Surabaya. Halo Bapak Nur Ahmad Hussein, sudah bergabung dengan kita? Maaf Bapak, silahkan dibuka, di unmute. Bapak Nur Ahmad Hussein. Kepada Bapak Nur Ahmad Hussein, sudah bergabung dengan kita. Beliau ini sudah menerbitkan 2 buku. Yang pertama adalah Pengaruh Korosi pada Beton Bertulang Jilid 1. Yang kedua, Struktur Beton. Penelitiannya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah keandalan sistem struktur frame beton bertulang 2 dimensi dengan teori probabilitas. Pengaruh lingkungan korosif pada proses polimerisasi struktur beton. Kemudian ada juga studi pasca geopolimer akibat suhu tinggi, dan masih banyak sekali. Halo Bapak Ahmad Hussein, bisa mendengar suara kami, Pak? Selain itu, penelitian yang telah beliau publikasikan juga sangat banyak sekali. Ada keandalan sistem struktur frame beton bertulang dengan teori probabilitas, peran ilmu teknik sipil dalam rangka pembangunan rumah tinggal dan non-rumah tinggal tahan gempa di Nangro, Aceh, Darussalam, kasus Nias sebagai pelajaran berharga untuk lebih memperhatikan persyaratan bangunan tahan gempa untuk menghindari keruntuhan seketika. Banyak sekali publikasi dan penelitian dari Bapak dosen Nur Ahmad Hussein ini. Halo Bapak Ahmad Hussein, mohon maaf Pak, bisa bergabung dengan kami? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus. Silakan Bapak untuk memberikan, Ibu. untuk menyapa, untuk memperkenalkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh panitia, Ibu Damayanti sebagai Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb, kemudian kepada para pejabat terkait. Pada pagi ini saya diminta untuk menjadi juri. Ya. Pada prinsipnya adalah saya melihat bahwa SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb ini akan tetap berkarya selama pandemi ini. Yang perlu ingin saya sampaikan adalah yang terpenting
untuk ke depan adalah semua teori yang biasa kita pelajari, kita upayakan menjadi sebuah produk yang bisa dijual. Itu adalah tantangan kita ke depan, sehingga kalau di ITS sendiri misalnya adalah sudah memproduksi sepeda motor listrik, kemudian mobil listrik, ya, dan seterusnya. Kemudian saya sendiri di bidang sipil adalah sekarang saya lagi melakukan penelitian terkait dengan pembuatan beton tanpa menggunakan semen dan seterusnya dengan menggunakan limbah, dan ke depan ini saya akan melihat pengaruhnya terhadap lingkungan air laut, ya, apakah lebih korosif atau tidak dan seterusnya. Ini adalah upaya yang saya sendiri lakukan secara pribadi. Nah, harapan saya nanti, saya sendiri kebetulan juga di Sumeneb, asli Sumeneb, jadi Bu Damayanti ini kalau kilas balik adalah teman satu kelas saya ini. Ini salah satu andalan beliau ini dulu waktu di SMA. Jadi kalau saya prinsipnya jadi temannya Bu Damayanti, ya. Nah, untuk kedepannya harapan saya kita bersaing dengan baik, dan harapan saya nanti akan lahir teknologi-teknologi baru berkaitan dengan apapun yang ada di negara kita, apakah itu pertanian, apakah itu di bidang motor listrik, mobil listrik dan seterusnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berlomba. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Husain. Satu kata dari beliau adalah mengaplikasikan teori untuk menjadi sebuah produk yang bisa dijual. Semoga bisa menginspirasi anak-anakku sekalian, ya. Kemudian yang kedua, juri yang kedua adalah Ibu Ratih Yuniastri, SSI MPD. Beliau lahir di Sumeneb 25 Juni 1986. Saat ini beliau tinggal di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Pandian, Sumeneb. Beliau bekerja sebagai dosen di program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Sumeneb. Pendidikan beliau S1-nya di Institut Teknologi 10 November Surabaya. S2 beliau adalah di Pendidikan Sains Kimia Universitas Negeri Surabaya. Kepada Ibu Ratih Yuniastri dipersilahkan untuk memperkenalkan dan menyapa. Halo, baik. Bu Ratih, Mbak Ratih. Iya, Ibu. Silakan, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada Bapak yang terhormat Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Cabang Pendidikan, kemudian Ibu Damayanti, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb, kepada Bapak Nur Ahmad Husin selaku juri 1, salam kenal Bapak. Kepada Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb, Bapak Ibu Guru pendamping dan adik-adik peserta lomba. Saya sangat apresiat kepada SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb dan sangat senang karena bisa berpartisipasi pada lomba kali ini. Sebenarnya di prodi kami, ya. Halo? Halo, iya Mbak. Silakan dilanjut. Iya. Baik. Di prodi kami sebenarnya ada lomba serupa, yaitu lomba gelar produk tapi khusus di pangan. Jadi di sini kita tahu kalau Sumeneb ini kan banyak potensinya, terutama komoditi lokalnya. Dan komoditi lokal ini kan belum banyak dimanfaatkan sama masyarakat, sehingga melalui gelar produk pangan ini kita bisa menggali, memperkenalkan, dan berinovasi untuk menghasilkan pangan dengan zero waste. Nah, begitu juga pada ajang lomba ini, saya harapkan banyak ide-ide kreatif dan teknologi-teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nantinya. Harapan saya kegiatan ini dapat berkelanjutan sebagai wadah kreativitas siswa, khususnya siswa SMP. Akhir kata,
Kepada anak-anakku peserta lomba, selamat berkreasi, tunjukkan karya inovatif terbaik kalian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua juri yang telah memberikan sambutan dan perkenalannya. Anak-anakku sekalian, peserta ajang adu produk inovatif, beliau-beliau inilah yang akan menjadi juri dalam kegiatan kita kali ini. Untuk acara selanjutnya adalah Technical Meeting Ajang Adu Produk Inovatif 2021. Kepada Ibu Ketua Panitia Ajang Adu Produk Inovatif, Ibu Dwi Yuliawati, MPD, dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sudah dibuka, yaitu acara Ajang Adu Produk Inovatif AAPI tahun 2021 tingkat SMP MTS Semadura. Ya. Puji syukur, alhamdulillah. Salam serta salam kepada Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya. Semoga kita semua mendapat syafaat di akhirat nanti. Bapak Ibu guru yang hebat, salam inovatif dari SMA Muhammadiyah. Saya berterima kasih, ternyata hari ini yang mengikuti Zoom tidak hanya gurunya saja, tetapi peserta didik yang saya yakin mereka siap akan beradu di lomba video presentasi produk inovatif. Oke, baiklah, hari ini saya mulai untuk technical meeting. Monggo PowerPoint-nya. Oke, perkenalkan nama saya adalah Ibu Dwi Yuliawati sebagai Ketua Panitia atau penyelenggara hari ini. Pak Zaki. Oke. Ya, lanjut Pak Zaki. Nah, kegiatan ini diadakan oleh Forum Inovatif Karya Ilmiah Remaja SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Oke, lanjut Pak Zaki. Oke, latar belakang dari AAPI ini adalah menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif untuk para milenial. Mereka yang kreatif berpotensi lebih baik dalam mengembangkan daya nalar dan dapat menemukan solusi dari berbagai permasalahan pembelajaran. Mengembangkan apa yang secara potensial dan aktual telah dimiliki peserta didik. Melatih kompetensi keterampilan, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret secara mandiri, secara efektif dan kreatif sesuai kaidah keilmuan. Lanjut. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah mengolah, menalar, dan menyajikan data dalam ranah konkret, menganalisa permasalahan untuk memunculkan ide yang kreatif, berkolaborasi dan berkomunikasi dalam kelompok, dan berpikir metakognitif untuk bisa menghasilkan produk inovatif. Lanjut, manfaat dari kegiatan ini adalah memperluas wawasan berpikir ilmiah dan mempresentasikan secara sistematis, mendapatkan pengalaman yang menarik sebagai stimulus pengembangan kreativitas dan inovasi, serta pembiasaan diri untuk berpikir kritis dan tingkat tinggi sebagai dasar solusi problem solving di masyarakat. Lanjut Pak Zaki. Oke, sasarannya adalah
Peserta didik sekolah menengah pertama, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Nah, lalu berkelompok yang beranggotan 2-3 orang. Setiap produk inovatif wajib mencantumkan nama guru pembimbing. Guru pembimbing dapat membimbing lebih dari satu produk inovatif. Lanjut. Oke, tema lomba. Di sini ada 3 tema lomba, yaitu pemanfaatan limbah organik sebagai produk inovatif. Yang kedua adalah pemanfaatan limbah anorganik. Pak Zaki. Bukan Pak Zaki, diulangi lagi, tertutup oleh foto. Di layar sini tertutup. Oke, ya, terima kasih. Yang kedua adalah pemanfaatan limbah anorganik sebagai produk inovatif, ya. Dan ketiga, pemanfaatan flora dan fauna sebagai produk inovatif. Mungkin di sini ya saya beri penjelasan, limbah organik itu adalah limbah dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, ya. Sedangkan limbah anorganik itu dari bahan plastik, logam, ya, kecuali makhluk hidup, ya. Sedangkan flora yang ada khas tumbuh di Sumeneb. Demikian juga faunanya. Fauna mungkin di sini bisa saya kasih gambaran tentang hewan-hewan laut, pemanfaatan mungkin kerang, ya, hewan-hewan laut, atau mungkin ada hewan laut yang saat ini belum pernah dikonsumsi, tapi ternyata ditemukan di suatu daerah bisa dimanfaatkan. Mungkin itu contohnya, ya. Nanti pada video di akhir ada contoh bagaimana video produk inovatif itu untuk mempermudah Bapak Ibu yang hebat dalam membimbing peserta didiknya. Kebetulan flora di sini kita ngambil rumput laut, pengolahan rumput laut. Monggo. Nah, pada video presentasi yang harus diperhatikan adalah 1, memperkenalkan diri. Nah, itu di awal video. Jadi ketua dan anggota kelompok, ya. Kelas berapa, kelas apa, berasal dari sekolah mana, lalu nama pembimbingnya. Yang kedua, harus menyampaikan judul dan tema produk inovatif. Lalu harus ada kata-kata diselenggarakan oleh FIKIR, Forum Inovasi Karya Ilmiah Remaja SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Yang ketiga, yang akan dipresentasikan itu harus dalam bentuk PowerPoint. Yang isinya adalah latar belakang produk tersebut, rumusan masalah yang akan diangkat, lalu tujuannya, manfaat, kajian pustaka. Kajian pustaka di sini bisa mengambil literasi pada literasi yang terpercaya. Sebaiknya mengambil dari jurnal-jurnal penelitian, atau mungkin bisa diketik di Google itu scholarship, nah itu akan muncul penelitian. Atau mungkin bisa saya kasih contoh pada saat membuka Google, misalnya akan meneliti limbah kulit pisang. Nah, mau dijadikan apa ya limbah kulit pisang ini? Bukalah Google, tulis penelitian tentang kulit pisang. Di sana sudah banyak para peneliti. Yang kita ambil apanya? Kajian pustakanya, kandungannya. Jadi kandungan dari kulit pisang itu apa aja di sana. Nah, nanti pasti ada informasi. Dia mengandung beberapa mineral misalnya, ya, yang bisa bermanfaat, atau ada penelitian menyebutkan bahwa kulit pisang ternyata mempunyai daya antibiotik atau mempunyai daya anti nyeri.
atau anti-inflamasi atau anti bengkak. Nah, dari situ informasi ini sangat penting. Ini namanya pustaka yang terpercaya. Nah, ini nanti kita olah. Bagaimana kulit pisang mau dijadikan apa ya? Anti nyeri, antibiotik, anti-inflamasi. Oh, dibuat untuk masker misalnya atau krim. Krim anti gatal karena kulit pisang juga di dalam literasi tertulis anti gatal juga. Nah, itu. Nah, tugasnya kita sebagai guru atau peserta didik mengolah bagaimana kulit pisang ini bisa dijadikan krim. Ya, nanti di akhir ada video contoh ya. Nah, Isa Muhammadiyah pada saat itu pernah mengangkat dalam lomba karya tulis dan mendapatkan juara 1 di Universitas Jember di UNEDS ya. Itu mengubah kulit pisang menjadi krim anti gatal. Nah, langsung ada uji cobanya kepada panelis yang mengalami jerawat dan gatal-gatal kudis dan lainnya ya. Nah, mungkin untuk anak SMP tidak perlu kita ada uji coba. Kalau mencoba juga boleh ya. Namanya itu pada panelis. Nah, ada panelisnya. Panelis itu orang yang merasakan. Biasanya bersifat merasakan nyaman atau tidak gitu ya. Gatal atau tidak. Jadi itu komentarnya ya. Oke, kalau untuk anak SMP tidak sampai ke sana enggak masalah ya. Tadi contohnya itu. Jadi kita tidak menilai ujinya kita tidak nilai karena masih SMP, cukup sampai kajian pustaka saja, ya. Lalu alatnya apa saja untuk buat produk itu, bahannya, cara kerjanya, yang diminta dalam bentuk foto. Jadi pada saat foto-foto pembuatan ditaruh di slide PowerPoint, nanti dijelaskan oleh peserta didik. Yang terakhir adalah menunjukkan produk inovatif dengan kemasannya. Jadi harus di zoom ini ya, produknya seperti apa, dengan kemasannya seperti apa. Seperti tadi Bapak Nur Ahmad Hussein menyampaikan kalau bisa ini produknya dijual. Nah ini, maka sudah kita lengkapi dengan produk inovatif dengan kemasannya. Mungkin dibantu oleh Bapak Ibu Guru PKWU ini ya. Ini ada pelajarannya kemasan ini. Lanjut Pak Zaki. Ya, menyampaikan kesimpulan di akhir. Nah ini harus ya. Boleh baca di PowerPoint-nya boleh ya. Saran dan pesan. Oke, anakku sekalian, ini semua ini bisa dibaca langsung di PowerPoint pada saat di video ya. Jadi tidak menyulitkan, tidak harus hafal semua ya. Mungkin ada kata-kata untuk cara kerja mungkin perlu dihafal karena ada foto-foto di sana ya. Jadi tidak menyulitkan, boleh dibaca. PowerPoint-nya dibaca. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya. Nah, penilaian. Pak Zaki, klik lagi. Penilaian. Oke. Apa aja yang dinilai? Nah, ini yang paling penting ini. Konten penilaian. Ada 3 penilaian. Yaitu presentasinya, lalu PowerPoint-nya, dan keunggulan produk. Bobot skor, presentasi 25%, PowerPoint itu 50%. Jadi PowerPoint paling tertinggi bobotnya ya. Lalu keunggulan produk 25%. Mungkin saya terjemahkan lagi, presentasi itu apa aja yang dinilai? Penampilan. Nah ini penampilan ya. Harus rapi, baju seragam sekolah, seragam dengan temannya, satu kelompok ya. Lalu yang kedua komunikasi, bagaimana membaca PowerPoint-nya itu tidak terlalu cepat, enggak terlalu lambat ya. Lalu bagaimana dia bisa menyampaikan dengan kata-kata yang percaya diri, pede. Nah ini akan nampak kelihatan dari body language-nya pada saat membacakan. Ya, ini penting karena di K13 itu komunikasi juga salah satu bagian dari pembelajaran abad 21 ya.
Yang C adalah kolaborasi. Nah ini semua anak dalam satu kelompok harus membaca. Kolaborasi namanya ya. Nah, jadi misalnya kelompoknya 3 orang, ya 3 orang itu harus bergantian. Nah, jangan ada yang mendominasi. Itu penilaian kolaborasi. Tidak ada anggota kelompok yang mendominasi. Itu juga penilaian. PowerPoint, apa saja yang dinilai? Ya seperti yang tadi saya ya. A, B, C, D sudah saya sampaikan tadi ya. Itu ada di PowerPoint, nilainya 50% bobotnya. Lalu keunggulan produk, tampilan produk, inovatif, dan kemasan yang dinilai ini. Jadi pada saat menyampaikan produk inovatifnya, supaya orang tertarik, sekaligus dengan kemasannya bagus ya, mungkin dalam kemasan, dan ada yang dibuka, lalu di zoom, diperlihatkan. Ya, oke. Yang kedua adalah kebermanfaatan produk. Nah, manfaatnya produk itu manfaat banget enggak? Nah, itu ya. Lalu yang ketiga, inovasi produk. Inovasi produk ini adalah produk yang terbarukan. Namanya inovasi berarti terbarukan. Misalnya sudah ada di masyarakat, tapi saya mau ngasih inovasi berbeda, sedikit berbeda. Itu namanya inovasi sudah. Ada sedikit perbedaan dari yang ada di masyarakat, itu sudah inovasi. Ya, contoh di sini ya, nanti ada videonya tuh, membuat sabun. Nah, biasanya sabun itu kan campurannya minyak ya. Ya Bu Rika, kebetulan ini pembimbingnya Bu Rika ya. Nah, campurannya minyak ya Bu Rika. Nah, karena awalnya kan minyak biasa. Nah, minyak biasa tuh minyak apa? Minyak kelapa ya? Kelapa, minyak sawit, minyak zaitun. Bisa minyak kelapa, bisa minyak zaitun, bisa minyak sawit, bisa minyak biji bunga matahari. Nah, semua jenis minyak bisa. Cuma kalau beli kan mahal ya. Nah, jadi Bu Rika memanfaatkan minyak jelantah. Enggak beli ya, tinggal ngambil di dapur-dapur anak-anak ya. Di sini anak Muhammadiyah punya minyak jelantah, suruh bawa ke sekolahan. Dibuatkan sabun. Nah, nanti ada videonya. Membuat sabun dari minyak jelantah. Oke, lanjut. Oke. Nah, ada lomba flyer. Ini lomba tambahan ya. Kalau tadi lomba video presentasi produk inovatif itu ada juara 1, 2, 3, 4, 5. Jangan khawatir. Semua peserta yang nggak dapat juara dapat sertifikat. Dan nilainya tinggi loh. Se-Madura. Nah, oke. Guru pembimbing juga begitu. Sekaligus tanda tangan adalah Bapak Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur yang tadi sudah membuka, yaitu Bapak Haji Samsul ya. Samsul Arif, Bapak Haji Samsul Arifin. Oke. Nah, ini saya tambahi lagi dengan lomba flyer. Nah, lomba flyer ini bentuk flyer isinya apa? Ya isinya adalah isi PowerPoint. Silahkan dibuat yang menarik, misalnya foto-foto cara kerja. Lalu yang jelas latar belakang, tujuan, manfaat harus ada di situ ya. Bagaimana supaya kelihatan menarik flyer ini. Nah, kalau lomba flyer ini jurinya adalah pemirsa. Ya. Jadi penilaian lomba berdasarkan jumlah like di situs resmi yang dibuat oleh SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb yang akan dikirim lewat WA. Jadi yang akan memberikan like semuanya harus melalui situs resmi. Silahkan nanti kamu bisa membawa teman-temanmu, tetangga, saudara-saudaramu, ya satu kampung boleh nge-like supaya dapat juara ya. Nah, juara favorit dengan jumlah like terbanyak dengan waktu dari tanggal Pak dari tanggal 15. Kalau yang ini flyer, yang flyer ini ya, khusus flyer ini ya. Tanggal 15 sampai 22 April. Nah, nanti akan disampaikan. Kita sudah buat grup, enggak usah khawatir pertanyaan semuanya nanti bisa dikirim lewat grup, ya. Nah, oke. Terus, Pak? Ya. Tanggal-tanggal penting dicatat ini ya. Nah,
Pengiriman lomba ajang adu produk inovatif AAP ini dimulai tanggal 1 sampai 14 April 2021. Berarti masih ada waktu ya sekitar 1 bulan. Ya, oke. Penilaian video produk inovatif dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 25 April 2021. Ya, kami menerima misalnya ada sesuatu hal sehingga bolehkah saya 15 April mengirim karena ada sesuatu hal. Yang penting melapor ya, penting melapor. Ya, di sini lombanya para panitianya baik hati semua ya. Kami sangat menghargai jika ada sesuatu kendala, tapi jangan disengaja ya. Kadang-kadang ide itu muncul pada saat mendekati pengumpulan ya. Oke. Selanjutnya, pengumuman lomba melalui kegiatan Zoom meeting. Nah, nanti ada Zoom meeting untuk lomba pengumuman. Jadi bukan lewat WA pengumumannya, di Zoom meeting. Nanti ada yang disetelkan videonya, berarti itu juaranya. Ya. Selanjutnya, kontak person bisa menghubung Ibu Siti Rohana, SPD ya. Lalu selanjutnya, Pak. Ibu Yuni Haryati SPD, dengan nomor HP-nya sudah ada itu ya. Peserta lomba mengisi Google Form yang dikirim panitia lewat WA ya. Oke. Yang terakhir ini pesan buat Bapak Ibu guru hebat yang mengikuti Zoom hari ini. Di balik murid yang hebat, terdapat guru yang hebat. Guru harus memberi atau to share terlebih dahulu agar ia dapat maju dan berkembang atau to grow. Maka guru tidak boleh menampilkan dirinya pada posisi pasif atau penerima perubahan. Akan tetapi harus pada posisi aktif, memberi dan berbagi untuk maju, berkembang bersama. Jika menjadi guru merupakan pilihan pribadi, maka guru harus benar-benar hidup dengan pilihannya tersebut. Maka dia adalah guru hebat. Tepuk tangan semuanya. Oke, salam guru inovatif dari SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Oke, yang terakhir, setelah saya menyelesaikan ini, akan saya undang Ibu Yuni Haryati menyampaikan sedikit tentang video yang akan kami tampilkan. Oke. Terima kasih Ibu Dwi. Insya Allah kita semua adalah guru hebat yang bisa melahirkan generasi yang hebat. Untuk sebentar lagi akan kita lihat video-video produk inovatif yang pernah dibuat oleh SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb, yaitu oleh peserta didik yang beberapa tahun yang lalu yang telah mendapatkan juara LKTI, dan juga para peserta didik ini telah diterima di perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN. Ada beberapa video produk inovatif yang akan kami tayangkan, yang mungkin dari video-video ini bisa menjadi inspirasi untuk para peserta untuk membuat sesuatu produk, bisa produk olahan dari bahan lokal, atau memilih teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bisa juga mengolah limbah organik maupun limbah anorganik, dan lain sebagainya. Insya Allah video-video yang akan kami tayangkan adalah video yang mudah untuk dibuat untuk anak SMP. Karena tujuan kami di sini adalah untuk mengenalkan penelitian secara sederhana untuk anak SMP. Harapan kami adalah dari adanya ajang penelitian ini, ajang perlombaan ini, anak SMP sudah terbiasa untuk melakukan penelitian, terbiasa untuk melakukan penelitian dengan produk-produk yang ada di sekitar, dengan komoditas lokal,
untuk menggunakan teknologi tepat guna yang tepat sasaran. Kita tunggu sejenak ya untuk penayangan videonya. Perlu kami ingatkan kembali di sini bahwa untuk pengiriman video yaitu pada tanggal 1 sampai 14 April 2021 serta penilaian video pada tanggal 15 sampai 25 April 2021. Silahkan kepada peserta apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand. Silahkan nanti kalau tidak ingin bertanya di sini, pertanyaan bisa disampaikan melalui WA Group, karena para pembina insya Allah sudah masuk ke WA Group semua ya. Selain lomba video presentasi produk inovatif ini, kami juga mengadakan lomba flyer. Penilaiannya adalah melalui like. Jadi silahkan selain membuat video presentasi, silahkan kalian juga membuat flyer sesuai dengan produk yang kalian buat. Di sini sudah ada Ibu Yuni. Beliau adalah pembina Forum Inovasi Karya Ilmiah Remaja. Kepada Ibu Yuni dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuni, guru fisika. Dalam hal ini akan menjelaskan beberapa juara yang didapatkan SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb, baik tingkat nasional maupun tingkat Madura. Slide-nya, Pak. Ya, ini ada 5 contoh. Yang pertama adalah diversifikasi olahan rumput laut menjadi frozen, pempek, dan pentol sate Madura. Di sini kami menjuarai finalis produk inovatif UTM tahun 2018. Judul ini merupakan salah satu contoh di AAPI ini, yaitu tema pemanfaatan flora dan fauna sebagai produk inovatif. Nanti videonya setelah ini kami tayangkan. Yang kedua, ada produktivitas fermentator fungsi ganda untuk briket siwalan busuk fermentasi dan pupuk cair yang ekonomis dan ramah lingkungan. Ini merupakan juara 3 ITS tahun 2016, yaitu dalam hal ini fermentatornya. Sedangkan fermentator dan produk siwalan busuk fermentasinya sebagai briket itu sebagai finalis produk inovatif UTM tahun 2018. Contoh ini merupakan tema pemanfaatan limbah anorganik sebagai produk inovatif. Contoh yang ketiga, judulnya metamorfosa limbah plastik air kemasan menjadi batu dinding marmer imitasi yang inovatif dan ekonomis. Ini juara 3 UNESA tahun 2017. Temanya mungkin ini adalah pemanfaatan limbah anorganik sebagai produk inovatif. Contoh yang keempat, yaitu pembuatan sabun minyak jelantah melalui cold process. Ini kimia yang dibina oleh Ibu Rika
dengan tema pemanfaatan limbah organik sebagai produk inovatif. Terakhir contohnya videonya yaitu krim kupis dari kulit pisang Musa paradisiae sebagai herbal anti gatal yang kreatif dan ekonomis. Ini menjuarai 1 Universitas Jember 2017 sebagai produk inovatif. Mungkin ini contoh dari tema pemanfaatan limbah organik sebagai produk inovatif. Ini beberapa contoh, ada 5 nanti video. Silakan disimak sebagai contoh dari produk AAPI sebagai referensinya. Lanjut, slide terakhir. Ya, terima kasih. Demikian dari kami. Selamat menonton video beberapa 5 yang tadi yang saya sampaikan. Oh ya, sebagai pengumuman, ini ada beberapa yang keluar dari Zoom meeting. Mungkin nanti ada penayangan ulang di channel YouTube-nya Smutu TV. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya, para peserta bisa menyaksikan video-video produk inovatif yang pernah dibuat oleh peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Tunjukkan kreasimu, raih prestasimu. Selamat untuk menyaksikan video. Mungkin para peserta ada yang ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan lomba video presentasi. Silahkan raise hand, nanti akan kami bacakan, akan kami tunjuk, atau silahkan tulis pertanyaannya di chat, nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Sambil menunggu download videonya ini ya. Atau bisa juga kalau malu bertanya di Zoom ini, bisa juga bertanya melalui WA Group. Insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Yuni dan Ibu Dwi. Ini kata Ibu Ketua Panitia kepada para peserta lomba yang bertanya saat ini, yang raise hand atau menuliskan pertanyaan di chat, akan diberikan pulsa oleh Ibu Ketua Panitia. Ya. Ayo silahkan yang ingin bertanya. Chatnya dibuka tadi. Kita nggak bisa lihat chatnya. Chatnya dibaca. Atau yang ingin mengajukan pertanyaan langsung, silahkan boleh raise hand, boleh angkat tangan. Atau yang ingin mengajukan pertanyaan melalui chat, bisa juga. Insya Allah akan diberikan hadiah pulsa oleh Ibu Ketua Panitia. Ada yang bertanya, Kak Adi? Saya kan bisa baca pertanyaannya. Ada yang bertanya? Saya kan bisa baca. Yang kelihatan dari sini. Ada yang bertanya? Ya, saya kan bisa baca ini. Tidak kelihatan ya? Oh. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Agung Permana. Bisa saya bacakan? Untuk lomba ini, itu untuk umum anak SMP, SMK, dan kuliah, atau umum ibu? Ya. Dari sekolah mana ini, Pak? Pak atau anak ini, Bapak pembina? Oh, dari... Iya, tolong di mute Pak, speakernya tolong dibuka untuk Bapak Agung.
dari SMP Lukmanul Hakim? Mungkin anak itu ya, bukan Bapak ya? Ini Bapak pembina atau peserta didik ya? Silakan Bapak Agung untuk membuka kamera dan oh iya. Halo Bapak Agung. Bapak Agung silahkan untuk dibuka video kameranya dan untuk di unmute. Langsung saja. Atau iya, langsung dijawab saja. Oke, terima kasih pertanyaannya, Saudara Agung. Lomba ini khusus untuk anak SMP atau MTS. Jadi tidak ada SMA dan tidak ada orang umum, tidak mahasiswa. Cuman dalam video ini karena kami panitia ingin memberikan contoh supaya tidak membingungkan para peserta, maka saya buatkan contoh video produk inovatif yang sudah pernah dapat juara yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Dan ini dilakukan oleh adik kelasnya, jadi bukan yang peneliti ya, hanya sebagai contoh. Nah, sekarang anaknya sudah banyak yang kuliah dan alhamdulillah dengan lomba karya tulis itu mereka mendapatkan SNPTN di sekolah universitas negeri. Ada yang di Jember, di Brawijaya kita pernah dapat juara 3 ya 2 kali ya. Itu dipercaya akhirnya mendapatkan SNPTN peserta didik kita di SMA Destu Sumeneb. Lalu ada yang di UNESA, lalu ada di Jember, UNESA dan Brawijaya selama ini. Dan yang terbanyak itu Trunojoyo Madura ya, Trunojoyo. Kita beberapa produk sering dapat juara di Trunojoyo. Nah, ini yang menyampaikan adalah adik kelasnya. Nah, hanya sebagai contoh kepada adik-adik sekalian. Seperti apa sih video presentasi produk inovatif itu? Nah, nanti ada contohnya. Oke. Pertanyaan berikutnya? Sepertinya ini sudah banyak yang mengirimkan pertanyaan ya. Apa lagi? Pertanyaan yang kedua. Rian SMP Lukmanul Hakim. Iya. Oh, pendaftaran terakhir untuk lomba karya inovatif ini. Oh ya, oke. Pendaftaran terakhir itu adalah seminggu sebelum pengiriman video. Jadi pengiriman video itu kan tanggal 1 sampai 14 April. Maka pendaftaran kalau bisa ya sebelum tanggal 1 lah. Sebelum tanggal 1. Mepet Bu, bisa Bu. Terus gak apa-apa ya. 31 Maret Bu, boleh ya. Nah, panitianya baik hati ya. Jadi kami banyak memberikan toleransi karena kami menyadari sekarang lagi pandemi ya. Jadi sedikit ada hambatan-hambatan, insya Allah bisa. Kami mentolerin ya. Oke. Lalu apa tadi? Sudah ya? Pengirim video sudah ya? Oke. Mungkin ada lagi Bu Yuni? Lingga SMP 1 Dasuk. Ya, bagaimana pertanyaannya? Oh begitu, nggih. Oh ya tadi lupa, dia nanya kemasan. Produknya apakah bisa dikemas bisa enggak? Oh, oke. Nah, karena di sini kita meningkatkan kreativitas, sebaiknya dikemas ya. Seperti tadi harapan dari juri tadi, harapannya produk inovatif ini bisa dijual. Nah, dikemas. Mungkin minta bantuan guru PKWU-nya, itu ada pelajaran tentang kemasan itu ya. Oke, selanjutnya. Tadi yang terakhir tadi apa? Lingga? SMP 1 Dasuk. Oh, boleh. Misalnya bukan lokal Sumeneb, Bu, boleh. Mau lokal mana? Lokal Australia juga boleh ya. boleh, enggak masalah ya. Enggak masalah. Insya Allah sesuai apa namanya? Yang penting ada temanya ya. Organik, anorganik, dan flora fauna Sumeneb. Misalnya flora faunanya Madura. Mungkin flora fauna bukan Madura gimana Bu?
Ya bolehlah, siapa tahu nanti ada di Madura tapi kita nggak tahu kan begitu ya. Nah, nggak masalah, yang penting flora dan fauna. Oke. Lagi Bu? Hilmi, SMP 1 Ambunten. Oh, lomba flyer ya. Nah, lomba flyer itu sebagai hiburan aja ya. Nah, yang utama itu adalah video presentasi produk inovatif, itu yang utama. Sedangkan flyer ini hanya hiburan saja supaya lebih terkenal gitu loh. Sekarang kan lagi zaman sosmed ya. Nah, oke. Boleh, jadi hukumnya sunnah ya. Jadi flyer itu boleh ikut, boleh gak ikut, enggak masalah. Itu flyer itu hanya sebagai, kalau kita dulu ikut karya tulis ilmiah itu lomba poster namanya ya. Jadi kita di sini ganti flyer karena kita daring. Oke, enggak masalah enggak ikut. Yang penting ikut video presentasi produk inovatifnya. Oke. Itu ada yang ada lagi Bu? MTS Said Yusuf, oke. Oke, dibuat video ya Mas. Jadi presentasinya dibuat video. Judulnya kan lomba video. Jadi buat video ya. Oke, nanti lebih jelasnya habis ini kita tampilkan satu video mungkin ya. Nanti insya Allah lewat WA Group kita tampilkan 4 video yang lainnya karena masih proses. Ya. Apalagi Bu? Ada lagi? Sudah siap? Pak Zaki udah siap videonya? Oke, ini videonya sudah dipersiapkan, ditonton mulai dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Ini videonya anak-anak ya. Ini anak ini bukan yang membuat karya tulis, bukan. Ini adik kelasnya. Nah, jadi adik kelasnya kemarin kita syuting untuk menampilkan karya kakak kelasnya. 3 tahun, ada yang 5 tahun yang lalu ya. Pak Zaki udah siap? Oke. Ya, silakan menonton, silakan diperhatikan untuk memahaminya. Kalau ada pertanyaan silakan lewat WA. Oke. Silakan Pak Zaki. Nama saya Wulan Imania Putri dari kelas 11 IPA 2. Dan di sebelah kiri saya, nama saya Aris Dwi Saputra dari kelas 10 IPA 2. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb ingin mempresentasikan produk inovatif kami yang berjudul Krim Kupra di Siaca sebagai herbal anti gatal yang kreatif dan ekonomis. Tema dari produk inovatif kami adalah pemanfaatan limbah organik sebagai produk inovatif. Dalam rangka lomba produk inovatif yang diselenggarakan oleh Fikir Forum Karya Inovatif Karya Ilmiah SMA Muhammadiyah Sumeneb. Latar belakang yang melatar belakangi produk kami adalah pertama, menimbulkan masalah di lingkungan ketika membusuk terutama di musim hujan. Kedua, kulit pisang mengandung karbohidrat, mineral, lemak, serta protein. Dan yang terakhir, kulit pisang memiliki sifat anti jamur, antipruritik, dan antibiotika. Rumusan masalah dari produk kami adalah apakah limbah organik dari kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai krim herbal anti gatal? Bagaimanakah cara mengolah kulit pisang menjadi krim herbal anti gatal? Apakah krim herbal kulit pisang efektif sebagai obat anti gatal yang kreatif dan ekonomis? Tujuan 1. Mengelola kulit pisang kepok atau Musa paradisiaca menjadi obat oles yang berbentuk krim herbal. 2. Menginformasikan pada masyarakat akan manfaat kulit pisang sebagai obat anti gatal yang inovatif dan ekonomis. Yang ketiga, membuktikan khasiat ekstra kulit pisang sebagai krim herbal untuk mengatasi rasa gatal yang disebabkan oleh beberapa penyakit seperti jerawat, korengan, kutu air, dan gatal yang dipicu oleh faktor alergi makanan maupun gigitan serangga.
Manfaat dari produk kami adalah diharapkan ekstra kulit pisang dapat menjadi solusi pengobatan alami yang kreatif dan ekonomis di masyarakat. Karena bahan dasarnya adalah kulit pisang yang merupakan bahan buangan dan mudah didapat. Selain itu, dapat menjadikan kulit pisang menjadi lebih bernilai ekonomi dan ramah lingkungan karena dapat mengatasi pencemaran lingkungan akibat pembusukan limbah organik. Kajian pisang kepok ialah terna monokotil tahunan berbentuk pohon yang tersusun atas batang semu. Helaian daun bentuknya lancet memanjang, permukaan bawah berlilin. Bunga majemuk, tiap kuncup bunga dibungkus seludang, luar berwarna ungu, sebelah dalam berwarna merah berkecoklatan. Buah pisang umumnya tidak berbiji atau bersifat partenokarpi. Buah pisang termasuk buah buni yang tersusun seperti sisir dalam tandan. Dipanen setelah 80 sampai 90 hari sejak keluarnya jantung pisang. Kajian pisang kepok divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas monokotil don, ordo Liliales, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca L, varietas Formatica. Komposisi zat gizi kulit pisang per 100 gram tampak seperti pada kadar yang ada di sini dan mengandung air, karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B6 dan vitamin C. Menurut Universitas Kedokteran Taichung Chungshan, Taiwan, ekstra kulit pisang berpotensi mengurangi gejala depresi, B6, dan menjaga kesehatan retina mata. Serotonin berfungsi mengurangi rasa sakit, membantu meredakan nyeri dan mempercepat penyembuhan luka, mengatasi gatal pada kulit akibat gigitan nyamuk, menekan nafsu makan dan mengurangi ketegangan. Kulit pisang mengandung vitamin C, vitamin B, kalsium, protein, dan juga lemak yang cukup, dapat bersifat sebagai antioksidan alami. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kulit pisang memiliki sifat anti jamur, antipruritik, dan antibiotika. Kajian gatal pada kulit. Kajian gatal pada kulit. 1. Gatal-gatal adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan untuk meringankan dengan menggaruk. Gerakan yang dalam jika terinfeksi kuman akan menjadi borok-borok kecil yang menyulitkan. Pencetus rasa gatal sering dijumpai dan bermasalah adalah gatal karena jerawat, eksim, kudis, dan pruritis. Gangguan kulit juga diperparah dengan adanya jamur dan infeksi. Metode eksperimen variabel terikat, variabel bebas. Penderita gatal, krim kupis. Uji panelis pada 30 penderita gatal, jerawat, kudis, pruritis, alergi. Proses pembuatan krim kupis, pertama-tama siapkan kulit pisang lalu dipotong sampai menjadi kecil-kecil, kemudian kita rebus sampai kulit pisang empuk, lalu kita haluskan dengan blender. Setelah dihaluskan kita saring, lalu kita ambil airnya saja. Setelah itu airnya dimasak kembali. Setelah dimasak kembali sampai kental, lalu ditunggu sampai dingin dan siap untuk digunakan. Hasil data, hasil angket penelitian pemberian krim kulit anti gatal yaitu jerawat, kudis, pruritis, dan alergi. Pengobatan yang berhasil dicoba selama ini yaitu obat salep selama 60%. Reaksi yang dialami setelah pemakaian krim herbal anti gatal 100% dingin dan nyaman. Besar biaya yang dikeluarkan setiap keluhan muncul 70%, 5.000 sampai 100. Kesan setelah pemakaian krim herbal anti gatal
100% manjur mengurangi biaya inovatif. Kesimpulan, kulit pisang mengandung zat aktif berfungsi pengobatan alami yaitu antioksidan, anti jamur, antipruritik, dan antibiotika. Dapat mengatasi iritasi rasa gatal pada kulit, membantu mendinginkan kulit dan mengobati luka. Pembuatan krim kupis menggunakan alat sederhana dan mudah. Kulit pisang dimasak, dihaluskan, disaring. Air perasan dimasak hingga menjadi krim kental. Krim kupis dapat mengurangi keluhan gatal pada 23% panelis dan 77% berefek menyembuhkan. 100% panelis menyatakan suka memakai krim kupis karena nyaman dan mendinginkan kulit. Penghematan biaya pengobatan dari 33% hingga 98%. Ekstrak kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai krim herbal anti gatal yang inovatif, ekonomis, serta ramah lingkungan. Saran, manfaat ekstrak kulit pisang pada beberapa jenis penyakit lainnya. Pengembangan penelitian sangat diperlukan untuk mengetahui jenis zat aktif yang terkandung dalam kulit pisang. Selain itu, perlu perluasan penelitian untuk mengetahui khasiatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalah kata dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah krim kupis yang contoh yang kami buat. Nah, demikian tadi contoh video dari krim kulit pisang yang dulu pernah menjadi juara 1 di Universitas Negeri Jember. Mungkin video itu bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua untuk membuat produk inovatif berbahan dasar bahan lokal yang ada di sekitar kalian. Demikianlah acara pembukaan dan technical meeting Ajang Adu Produk Inovatif 2021 tingkat SMP MTS Semadura. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pembina dan seluruh peserta didik yang telah mengikuti Zoom. Kami tunggu video presentasi produk inovatif serta flyernya. Tunjukkan kreasimu, raih prestasimu bersama SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb, Islami berprestasi bersinergi. Demikianlah Bapak dan Ibu Pembina, serta seluruh peserta Ajang Adu Produk Inovatif. Marilah kita tutup acara pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam inovatif. Salam inovatif. Oh ya. Semuanya dibuka ya kameranya, kita akan foto bersama. Semua dibuka kameranya, kita akan diambil gambarnya dari sini oleh panitia. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu guru pembina yang sudah mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini dan seluruh peserta didik yang mengikuti acara pembukaan dan technical meeting. Insya Allah semua akan mendapatkan ganti pulsa dari panitia. Semua dibuka ya videonya, akan kita ambil gambarnya. Foto bersama dulu ya. Slide 1. 1, 2, 3. Salam inovatif. Angkat tangannya, salam inovatif. Maju bersama, hebat semua. Slide yang kedua. Mikrofonnya semua diaktifkan ya. Mikrofonnya semua diaktifkan. Bersama-sama kita mengucapkan salam inovatif dengan mengepalkan tangan. 1, 2, 3. Salam Inovatif. Hebat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk live. Jika masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui WA Group. Nanti 4 video yang belum ditayangkan di sini akan ditayangkan di WA Group, akan di-share di WA Group. Kalau masalah Terima teknis kasih. itu kamu konsulnya ke Bu Ili.